Guys, balik lagi sama gua di channel Dry Revise. Sudah pasti di video kali ini gua bakal bahas Ultraman Decker episode 11. Episode yang menghibur banget kalau dari gua, karena di sini juga ditambahin bumbu-bumbu komedinya. Dan dari situ kita juga yang nonton juga bakal tetap enjoy ya kan. Selain itu, episode kali ini jelas adalah debut dari Terrapacer yang sudah kita tunggu-tunggu. Oke dah ya, tanpa satu-satu lagi langsung aja simak videonya. Ini dia Ultraman Decker episode 11. Yang pertama, Yuichiro Asakage. Ya, jadi walaupun beberapa waktu lalu beliau ini jarang kelihatan, di episode kali ini Asakage berperan sangat penting buat episode kali ini. Dan ya, punya andil besar juga, apalagi dalam masalah pengembangan Terrapacer. Asakage yang kemarin terlihat mencurigakan, di episode kali ini gue lihat ya, dia ya biasa aja guys, malah lebih bagus loh. Makanya kalau Asakage nantinya bakal jadi villain, itu bakal disayangkan banget, karena dari karakternya sendiri ya udah bagus guys. Makanya kalau dijadiin villain ya sayang banget. Ya sebenarnya sih jadi villain ya bagus-bagus aja sih kalau dari gua ya. Tapi ada tapinya nih ya. Kalau jadi villain kan otomatis ya bisa kalah dan ujung-ujungnya ya mati guys. Ya itu sih ya yang disayangkan. Tapi kecuali si Asakage-nya ini membuat Terrapacer buat ngalahin Decker dan menguasai dunia lah ya. Tapi robot yang dia buat itu, yaitu Terrapacer, berhasil dikalahkan Decker. Dan dari situ Asakage otomatis udah kalah. Dan karena para tim God Select udah tahu sifat asli Asakage, bisa aja dia ini ditangkap oleh pihak TPU atau ya dipenjara lah ya. Tapi ingat, di atas itu cuma teori kalau Asakage ini benar-benar jadi villain. Sekali lagi cuma teori guys. Asakage juga banyak menjelaskan tentang Terrapacer, mulai dari awal kenapa sempat ditunda sampai bisa diciptakan. Ya pokoknya ini menjelaskan banget lah ya. Yang kedua, Terrapacer. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini kan yang sudah kita tunggu selama ini. Ya, jadi ini dia debut dari Terrapacer. Debutnya di episode 11 Ultraman Decker ini, kalau dari gua sih ya terbilang mantap dan ajib banget lah ya. Dan ada banyak teori dan spekulasi dari gua nih ya perihal Terrapacer ini. Jadi kalau bahas Terrapacer ini bisa lumayan lama nih ya. Jadi untuk Terrapacer kita dari awalnya dulu nih ya. Jadi Terrapacer ini bisa dibilang terinspirasi dari Kingjo Storage Custom, yang dimana itu juga pernah muncul di Ultraman Trigger di saat Ultraman Z datang di universe-nya Ultraman Trigger. Di situ Kingjo sempat masuk berita, dan juga karena ini God Select pun terinspirasi dari Storage dan ingin membuat robot tempur seperti Kingjo Storage Custom. Dan ya, alhasil dibuatlah project DJ001, yaitu Terrapacer. Ini bukan cuma mau ngikutin Dyna, tapi juga udah terinspirasi dari series Ultraman Z juga guys. Seperti yang kita tahu, project DJ001 ini sempat ditunda karena seperti yang dibilang Kapten Murahoshi, robot ini terlalu berbahaya, dan alhasil project DJ001 ini pun ditunda. Dan pada awalnya project DJ001 ini dibuat bukan di saat series Decker ini berlangsung, atau project ini dibuat bukan karena ada ancaman dari Spia, tapi project DJ001 ini sudah ada sejak Ultraman Trigger, atau tepatnya 10 tahun yang lalu. Dan DJ001 ini dimaksudkan sebagai senjata untuk melawan Dark Giants. Tapi di saat project ini masih dalam tahap produksi, bisa dibilang para Dark Giant ini sudah berhasil dikalahkan, dan alhasil project DJ001 ini pun ditunda. Ya, jadi DJ001 ini ditunda bukan karena terlalu bahaya aja, tapi karena objek yang dituju itu udah nggak ada lagi, yaitu Dark Giants. Jadi kan kalau udah dibikin dan udah selesai, tapi yang dilawan tapi dia udah nggak ada, terus tuh robot mau diapain guys? Diajak ngopi. Tapi karena kemunculan Spia dan Spia ini jadi ancaman di bumi, jadi Asakage ini pun ingin melanjutkan project DJ001 yang sudah ditunda bertahun-tahun lalu. Ya, jadi kemunculan Spia ini jadi kesempatan bagus lah ya buat ngelanjutin project ini. Dan dari situlah Terrapacer dibuat. Di sini juga dijelasin oleh Asakage apa aja kemampuan dari Terrapacer ini. Jadi sumber tenaganya itu ada di bagian belakang tubuhnya yang dapat mengubah partikel TR menjadi energi. Ini fungsinya juga udah diliatin, jadi bisa bergerak cepat gitu. Karena kan ini robot, jadi kalau lagi gelut mau lari ya agak susah guys. Jangankan lari guys, jalan aja udah susah. Jadi bagian belakangnya itu berguna banget kalau lagi dalam pertempuran. Di tangan kanan itu juga terdapat kayak capit gitu. Dari sini udah ketahuan ya, terinspirasi dari Storage. Selain itu, capitnya ini juga dapat dipanjangkan, jadi bisa di jarak dekat dan di jarak menengah. Tapi kalau jarak jauh sih ya nggak tahu ya. Soalnya ya si Asakage bilang jarak dekat sama menengah aja. Tapi walaupun ini nggak bisa jarak jauh,
Di tangan kiri dilengkapi dengan meriam TR yang pastinya berfungsi buat jarak jauh. Dan di bagian bahunya yang segede bagong itu juga ternyata buat serangan. Gua kira cuman buat hiasan aja tuh kemarin ya. Jadi serangannya ini sama seperti yang ada di Guts Griffon kemarin, yaitu Hyper Throne Laser. Di Terrapacer diberi dengan nama TR Mega Buster yang dapat membunuh monster dengan sekali tembak. Lumayan mematikan nih jurus ya. Tapi gua rasa ini serangan gak mematikan banget deh. Yang paling mematikannya mungkin yang ada di dadanya itu, kayaknya ya. Dan untuk penggunaan, awalnya ini nggak dikendalikan oleh siapa-siapa, cuman dikendalikan oleh AI. Cuman karena di sini banyak kaiju yang mengincar Terrapacer ini, jadi AI-nya ini dicoba buat ngelawan si kaiju tadi. Cuman karena AI-nya ini nggak ada pengalaman gelut, jadi ya begitulah. Makanya juga Terrapacer ini perlu dilakukan uji coba. Tapi karena banyak kaiju yang muncul dan ngincar si Terrapacer, ya mau nggak mau harus ikut gelut juga si Terrapacer-nya secara paksa. Tapi karena Terrapacer-nya kalah disebabkan AI-nya yang gak berpengalaman tadi, jadi yang dipilih buat jadi pengendalinya ini pun adalah Haneju. Ya jadi Terrapacer pas dikendalin Haneju jadi OP banget lah dah ya. Nah jadi karena banyaknya kaiju yang mengincar si Terrapacer ini jadi pertanyaan juga nih ya. Dan pasnya yang bisa buat kita berteori juga. Kapten Murahoshi juga sempat berteori tentang ini ya. Karena di saat pengujian Terrapacer, dua kaiju sekaligus langsung menyerang Terrapacer ini. Dan dari situ, Kapten Murahoshi ini mulai agak curiga dan juga mengingat kejadian sebelumnya seperti Desdrago dan Gomora yang takut pada Spia. Dan bisa aja, para kaiju yang debut di episode kali ini yaitu Gazord dan Raybuster bisa aja juga takut dan menganggap Terrapacer juga ancaman. Dan kalau dari teori gua, ini teori gua ya, bisa aja yang menyebabkan kaiju tadi ngincar Terrapacer adalah karena di dalam Terrapacer ada sesuatu yang sangat kuat yang sampai membuat para kaiju takut dengan Terrapacer. Jadi ini konsepnya kayak Ultroid Zero di Ultraman Z ya, dimana kan pas Ultroid Zero dimunculin para kaiju dari bawah tanah juga bermunculan ya kan. Karena di dalam tubuh Ultroid Zero terdapat senjata yang bisa dibilang adalah senjata terlarang, yaitu D4 Ray. Jadi bisa aja di dalam Terrapacer ini juga terdapat hal serupa seperti hal terlarang tadi. Tapi karena kaiju juga takut sama Spia, gue juga jadi berteori loh ya. Kalau bisa aja di dalam Terrapacer terdapat komponen-komponen dari Spia yang membuat kaiju takut dengan menyerangnya. Siapa tahu kan ya di dalam Terrapacer ada komponen Spia ya, atau juga ada data-data Spia yang dimasukkan ke dalam Terrapacer. Ingat guys, ini cuma teori gua aja, teori. Yang ketiga, Raybuster. Ya, jadi musuh utama yang ada di episode kali ini adalah Raybuster, versi ketiga dari Buster selain Mega Buster dan Gue Buster. Yang beda ya nggak terlalu gimana banget sih ya, cuman warna sama tanduknya aja. Sebenarnya sih ini kaiju juga ya nggak terlalu penting banget. Kalau dari gua, ya kayak kaiju mingguan aja. Jadi kalau mau munculin kaiju lain ya sebenarnya sih ya bisa aja. Karena ya cuman kayak di mingguan aja guys, gak terlalu berpengaruh juga sama ke cerita. Dan ada juga Raybuster versi kecilnya atau ya human size-nya ya. Dan namanya di sini bukan Raybuster tapi Hina Buster. Ya cuman nama sama size aja yang beda ya. Dari bentuk desain yang masih sama kayak Raybuster. Yang keempat, Ultraman Decker. Oke, di sini kita diberi surprise juga dari Suburaya karena kita di sini ditunjukkan dengan Ultraman Decker human size guys. Yang lumayan mengejutkan lah ya, karena ya di preview juga ya nggak ditunjukin. Tapi kalau nggak salah ada dia di skin majalah yang pas gua bahas itu masih buram. Decker human size ini juga bisa dibilang kocak karena pas muncul ya kameranya itu kan ya di bawah, jadi seakan-akan itu jadi raksasa. Tahu-taunya jadi human size guys. Si Decker atau Kanatanya juga bingung, lah kok bisa gini? Karena ya bisa dibilang ini kejadiannya terdesak, jadi ya jadi human size gitu. Atau juga karena saat itu yang dilawan Hinabeser yang bentuknya juga human size, jadi ya Deckernya juga menyesuaikan sama bentuk musuh yang dia lawan. Mungkin ya, mungkin. Di sini juga terjadi team up antara Decker dengan Ichiga dan juga Ryumon. Mantap guys. Selain itu, di sini Decker juga bisa type change loh ya. Padahal kan dalam wujud human size gitu. Ternyata di sini bisa type change juga. Jadi miracle type, the best lah guys. Makanya juga ini bisa dibilang jadi berasa Kamen Rider guys ya. Asli Kamen Rider Decker. Selain itu juga, si Decker ini mungkin gak terikat hukum 50 detik kalau dalam wujud human size-nya. Karena seperti kita tahu, Ultraman kalau berubah jadi human size, Ultraman tersebut ya cuma bisa bertahan 50 detik doang. Contohnya kayak Ultraman Z. Tapi kalau si Decker ini mungkin gak ya, karena ya dia pas jadi human size gitu ya gak ada tuh ya tindung-tindung. Yang ada malah type change guys.
Di saat udah jadi bentuk Ultraman normal biasa, di sini Decker atau Kanata juga sempat menggunakan 3 form utamanya dan men-scan-nya di Ultra Dual Sword, dan alhasil sekali tebas Raybuster langsung mati. Sekali tebas guys. Oke guys, itu dia pembahasan buat Ultraman Decker episode 11. Gimana menurut kalian? Ya kalau dari gue sih ya seperti yang gue bilang tadi, gue terhibur sama nih episode. Apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu komedinya kayak Decker yang ngomong bahasa isyarat, obat nyamuk. Ya itu gua ngakak sih ya. Dan untuk rating gua kasih rating 9,1 lah ya. Ya 9,1 lah ya buat episode kali ini. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, untuk episode minggu depan yaitu episode 12 akan menjadi debut dari setia Neo Megas yang tercipta dari sisa-sisa dari Neo Megas. Jadi rumor kemarin salah ya, kalau Spia Neo Megas bakal muncul di dekat akhir-akhir episode Decker. Dan episode minggu depan juga bakal terdiri tim apa antara Decker dan Terrapacer. Nantikan Sabtu depan guys. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.